Duet sama kamu boleh nggak? Jangan dong. Saya bukan penyanyi. Profile picture-nya foto ceweknya, postingannya foto ceweknya lah. Ini gue nge-follow yang cowok apa yang cewek gitu kan. Spesial ya buat kamu ya. Biasanya bintang tamu aku yang aku suruh nyanyi. Hari ini aku yang harus nyanyi. Nih, spesial banget buat Kenzo. Gila sih, kayak orang tuanya malu deh lahirin dia gitu-gitu sih. Bucket list. Hari ini aku kedatangan seorang cowok yang aku yakin banget ini cewek-cewek kalau ngelihat dia di sosial media tuh udah pada ha Kenzo gitu. Siapa lagi kalau bukan Kenzo Devras. Halo semuanya, apa kabar? Hai, bener nggak aku ngomongnya Devras apa Devras? Kenzo Devras. Kenzo Devras, sorry ya Kenzo Devras. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Kalau kamu gimana? Aku baik dong, baik. Kita udah swap, makanya udah berani ngonten kayak gini. Thank you lah ya udah main-main ke Bucket List. Meskipun ini pertama kali kita ketemu, semoga banyak obrolan yang bisa ya jadi insight lah buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, Kenzo. Iya. Kita nyebutnya apa nih? Aktor atau model atau penyanyi? Penyanyi enggak. Penyanyi enggak. Sebenarnya sih pekerja seni lebih tepatnya sih. Entertainer gitu yes. ya. Nah, dari mana tuh kamu ngawalin karir kamu itu sebenarnya? Kalau mau cerita dari awal tuh panjangan, terus bisa sampai seharian gitu. Jadi gimana nih? Oke, tapi Kenzo sebelum misalnya kita mau ceritain dari awal nih, aku tuh kalau denger nama Kenzo tuh selalu keingetan trending Twitter. Kamu tau gak sih? Nama Kenzo itu sering banget trending di Twitter. Yang ini, Kenzo kalau mama bilang no, tau gak? Yang mana itu? Wah, kamu nggak ngikutin berarti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin Twitter yang sering trending tuh kalau cowok Kenzo, kalau cewek Queensha. kayak jadi kamu harus cari sih. Oh, itu bener ada ya? Itu bener ada dan sering banget kayak kalau kastanya ini Mami, Kenzo, Queensha, baru rakyat jelata. Oh, oke. Ntar bisa diinter. Jokesnya kayak gitu. Oke, berarti kamu tuh pernah main sinetron ya kan? Aku tahu kamu pernah main sinetron, tapi sekarang tuh lebih dikenal sebagai TikTokers. Aku sering juga loh lihat konten kamu lewat di FYP. Itu kamu kayak main POV gitu gak sih? Iya, bikin POV gitu sih. Itu gimana ceritanya bisa jadi TikTokers? Jadi gini, awalnya tuh sebenarnya itu di endorse sama TikTok. Really? Yes, jadi kayak bener-bener pas zamannya Bowo. Nah itu kan TikTok masih belum terkenal itu kan. Kamu main dari zaman itu? Yes, di endorse sama TikTok. God, it's dari zaman so itu. Long time ago. Oke, jadi kayak dimainkan di zaman itu di endorse sama TikTok. Itu masih kayak dikasih fee gitu, bayaran sama TikTok kan. Karena mungkin lagi pengen berkembang kan TikToknya kan. Belum seperti sekarang yang udah berkembang banget kan. Nah di saat itu di endorse segala macam ya udah bikin konten-konten. Tapi di saat itu bukan konten POV, lebih ke kayak dance segala macam gitu kan. Gila, di endorse TikToknya langsung ya. Yes. Itu tahun berapa Kenzo? Itu 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Oke, berarti kamu TikTokers lama ya. Iya, nah, kamu berarti ngelihat perkembangan TikTok dong. Itu ada perbedaan apa sih di zaman dulu sama di zaman yang sekarang? Perbedaannya sih sebenarnya lebih ke konsep kontennya ya. Misalnya kontennya bervariasi kan, ada yang dance, ada yang lucu-lucu juga, ada yang tentang pendidikan juga. Jadi kayak bervariasi. Kalau dulu kan mungkin lebih ke dance, lebih ke misalnya kayak ngikutin konten-konten gitu kan. Kalau sekarang sih lebih variasi sih. Gitu. Aku tuh sering lihat ya, banyak banget anak-anak TikTok tuh yang bilang, aduh kangen TikTok zaman dulu, aduh kangen TikTok pas zaman lagu ini naik gitu. Emang dulu seseru apa sih Kenzo? Kalau sekarang kan banyak drama nggak sih? No comment lah. Cuman ya emang konten yang dulu ya di TikTok emang lebih seru sih daripada sekarang. Kayak lebih no drama juga kayak gitu sih. Lebih seruannya dulu ya justru. Padahal sekarang banyak banget loh pilihannya. Iya. Iya kan, mau jadi apa aja tuh bisa gitu di TikTok. Serunya apa sih main TikTok? Sebenarnya kita main TikTok itu kan serunya itu jadi gini. Kita awalnya kan emang lagi gabut juga jadi main TikTok gitu kan. Tapi emang pas kemarin tuh emang karena di endorse ya udah kan. Jadi kayak aku bikin konten terus ya udah gitu. Emang seneng aja ya kamu gitu seneng dengan kayak bikin konten, seneng kayak menghibur masyarakat gitu. Berarti yang kamu harapin dari TikTok apa? Kalau dulu kan kamu di endorse tuh. Kalau sekarang lebih ke cari fans misalnya atau pengen jadi terkenal gitu. Ya itu bisa mungkin salah satu dari option juga gitu kan. Sekarang kan orang mostly banyak yang terkenal juga dari TikTok juga kan. Jadi banyak yang naik juga karena TikTok. Jadi kayak TikTok sekarang jadi sarana buat mempopulerkan kita gitu. Apa aja sih konten-konten kamu di TikTok? Dari dulu atau sekarang nih? Dari dulu sampai sekarang.
Dulu itu kontennya variatif ya, jadi kayak kontennya lebih ke kayak dance gitu, ngikutin orang, misalnya lagi dubbing gitu kan. Terus kalau sekarang sih sempat juga tuh pas setelah bikin konten kayak gitu, bikin konten POV. Nah ini banget nih pertama kali nih. Jadi POV itu bisa dibilang ya bisa dibilang kayak aku salah satu orang pertama ya yang bikin POV di Indonesia. Wow banget. Salah satu orang pertama ya. Dan itu benar-benar kalau aku ngelihatnya itu yang nonton bisa baper beneran loh Kenzo. Iya kan? Dari mana kamu dapat ide bikin POV itu? Jadi awalnya tuh sempet nih kan lagi kayak scroll TikTok kan, scroll TikTok, tiba-tiba muncul nih ada kayak orang luar dari Filipina, cowok gitu kan, dia kayak bikin konten namanya POV gitu. Penasaran nih konsepnya kayak gimana gitu kan, kayak aku lihat. Oh ternyata kayak begini, kita kayak bikin POV itu kayak sudut pandang gitu kan. Jadi kayak sudut pandang orang ketiga, kita yang ngelihat mereka lagi berakting gitu kan ibaratnya kan. Nah, setelah aku mikir-mikir kayak, kayaknya konsepnya oke juga nih, gitu kan. Konsepnya oke juga, ya udah coba lakuin deh. Coba tes. Rame ya. Dan emang nggak disangka-sangka emang ternyata yang suka banyak gitu dengan konten kayak gitu. Itu rame banget, kayak cewek-cewek tuh langsung pada, ya ampun gitu, seandainya ini cowok gue, kayak gitu-gitu. Bikin halu gitu. Iya, bikin halu gitu kan gitu. Dan kamu enjoy banget tuh kayaknya bikin kayak gitu. Itu idenya dari mana aja biasanya? Idenya tuh banyak dari kehidupan sehari-hari juga, terus dari konsepnya orang luar juga ada gitu kan. Jadi kayak banyak sih konsep yang bisa dipakai. Tapi ya Kenzo, kalau misalnya konten yang kayak gitu, biasa cowok-cowok nih, kalau misalnya ngeliat ada yang lebih cakep dari mereka, suka kesaing gitu, jadi banyak banget komen-komen hate yang masuk. Nah kamu ngalamin gak tuh ada yang bilang, ih cringy banget sih lo jadi cowok gitu, atau so cakep banget sih lo, pernah gak? Banyak. Really? Separah apa tuh komen-komennya? Waduh, banyak. Di saat dulu ya, pas bikin konten POV ya, kayak emang yang suka banyak. Tapi yang nggak suka juga banyak gitu. Pro kontra pasti ada. Pasti ada. Yang cewek-cewek pasti seneng. Yang cowok-cowok pasti cringe kayak gitu ya kan. Tapi kayak aku ngeliat gini, selagi yang kita lakuin tuh positif ya. Dan yang kita lakuin tuh justru membuat kita semakin pokoknya merasa kita dihargai juga gitu loh. Jadi kayak nggak masalah ngapain kita dengerin segelintir orang gitu loh. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Aku setuju banget itu. Kan? Aku setuju. Selagi kita lakuin positif, ya lakuin aja gitu. Selama gak ngerugiin orang juga, justru kamu menghibur orang gitu kan. Terus kamu berarti ngadepinnya kayak gimana tuh? Apakah kamu tipikal yang santai atau tipikal yang gue balesin nih? Awalnya nih kayak pernah kan kebawa emosi juga awalnya, pernah nih sempet kan kebawa emosi kayak kesel banget nih gini. Udah lah, gue bales lah gitu. Dibalas. Bukan balas kayak balasnya dengan bikin konten. Bikin video konten, gini gitu kan. Sempet juga kan. Tapi selama kelamaan jadi kayak aduh, ngapain sih kayak gini, kayak kita kasih panggung dong ke dia gitu loh. Dan nyapain diri sendiri kan. Jadi kayak lama-lama kayak udah deh, santai gitu. Yang paling parah apa tuh yang pernah kamu dapat hate comment? Cringe, terus apa ya? Gila sih, kayak orang tuanya malu deh lahirin dia gitu sih. Ada yang kayak begitu, pasti ada. Really? Yes. Sampai segitunya? Cuma demi konten, cuma karena konten sampai begitu ngomongnya. What the? Kamu bener-bener kayak sampai ke bawah emosi nggak biasanya? Sampai bikin kamu down, bikin males konten, nanti dibilang Itu sempet. Awal-awalnya sempet kayak gitu. Tapi setelah lama-lama kayak, wah jangan deh, kita nggak boleh masa down cuma karena omongan orang sih. Emang omongannya bisa membuat hidup kita seperti apa gitu ya. Bener. Kita menentukan hidup kita sendiri, ngerti gak sih? Dan gitu. Yang paling penting itu gimana cara kamu nanggepinnya gitu, bukan cara mereka ngejatuhin kamu. Iya benar kayak gitu. Jadi kayak lama-lama kayak udah santai aja lah, bodo amat lah, gitulah. Bagus, itu bagus. Emang haters tuh dilawan aja pakai karya gitu, upload aja terus sampai mereka kesel, terus nanti mereka bisa milih ya. Maksudnya kalau misalnya nggak suka sama konten kamu ya nggak usah dilihat gitu. Itu dia bener. Kenapa nongkrongin terus nge-hate gitu, kayak hidup mereka nggak bahagia aja sih katanya gitu kalau misalnya orang nge-hate. Nah kalau itu kan yang hate kamu tuh. Kalau cewek-cewek yang baper beneran terus nge-DM terus nyamperin itu ada nggak Kenzo? Kalau nyamperin sih mungkin karena kan ada yang nanya juga kan, kayak misalnya tinggal di mana gini-gini, DM pasti ada lah gitu kan. Nah mungkin aku juga nggak sembarang ngasih privacy juga kan. Jadi nggak mungkin nyamperin gitu sih. Tapi kalau emang kayak DM sih ada sih kayak gitu. DM kayak Kak balasin dong gini segala macam, balasin DM aku dong, follow IG aku dong segala macam gitu sih. Ada yang nggak sampai bener-bener kayak kepengen deket sama kamu gitu, minta sama WhatsApp kamu dan menurut kamu lumayan gitu nggak? Dan kamu tanggepin dan kamu sampai kasih nomor dan bener-bener sampai kamu jalan bareng, ada nggak? Biasa kan gitu tuh sesama content creator TikTok atau
Dari mana? Belum. Habis ini pasti rame nih ke TikTok kamu DM kayak gitu. Tapi nggak apa-apa dong ya, nggak menutup kemungkinan dong ya. Ya nggak menutup juga. Kalau emang orangnya baik juga dan cocok sama aku juga ya nggak masalah gitu. Kenapa enggak ya? Iya kenapa enggak? Dan nggak ada yang fanatik gitu yang sampai neror kamu, sampai dapat nomor telepon kamu, nelponin? Pernah sih ada kayak beberapa orang yang kayak juga aku nggak paham ya, maksudnya kayak bisa tahu nomor HP aku gitu. Karena sama sekali nggak pernah di spoil juga, di spill ke orang-orang nomor telepon kan. Tapi kayak ada orang yang bisa telepon kayak nomor nggak dikenal, siapa nih ya, kan angkat kan, halo gitu, halo gitu kayak aku gini aku ngefans sama kamu gini segala macam. Ada kayak gitu loh, serius. Jadi kayak, hah, kok bisa tahu sih nomor HP-nya gitu? Dari mana taunya gitu kan? Takut banget sampai kayak gitu. Iya kayak. Dan itu kamu nanggepinnya santai atau jangan telepon gue lagi please gitu? Enggak kayak itu, kayak lebih oh iya gitu ya, kayak lebih kayak ramah gitu ke mereka kan. Oh baik banget ya ternyata. Gitu sih. Lebih ke kayak oh iya gini tapi jangan dikasih tahu orang lain lagi ya nomor HP gini sih kayak gitu. Baik banget sih itu. Kalau orang lain mungkin kayak udah diblok-blokin aja gitu nomornya. Ternyata kamu makin banyak nih fansnya habis ini. Nah tapi nih kalau misalnya yang aku tahu nih, aku denger sebelum kamu main TikTok, acting juga, kamu tuh sebenarnya adalah model. Dan kamu mengawali semuanya dari modeling. Dan itu katanya disuruh mama. Bener gak? Jadi gini, oke. Tapi panjang banget sih ceritanya sih, panjang sih. Gak apa-apa ceritanya, kita masih punya durasi. Oke. Jadi gini, sebenarnya gini. Awalnya itu aku terjun ke dunia entertain, ke dunia modeling, itu kecemplung. Oke, kenapa tuh? Paksaan. Ya kan, terpaksa. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku tuh orang pemalu. Jadi pas masih sekolah tuh orangnya pemalu. Terus kayak orang tua kayak ngeliat kan, ini anak kenapa pemalu? Misalnya lagi ke mall nih, misalnya dong ngeliatin. Ada dua pilihan, bisa kayak mungkin wah si cowok ini keren, atau enggak wah jelek ya. Tapi pilihannya bisa dua itu kan. Bener. Tapi kan mereka mikir positif kayak wah berarti kan kamu kalau misalnya kamu diliatin orang, berarti kamu tuh punya kelebihan gitu. Kan. Kenapa kamu harus malu? Jujur kayak bener-bener kalau orang liatin aku kayak aku tuh langsung kayak nggak berani lihat, nunduk gitu. Serius, semalu itu. Kenapa bisa semalu itu? Nggak tahu. Kayak gitu kan, semalu itu deh pokoknya. Nah mungkin mereka kayak nyari-nyari solusi gimana segala macem, terus dapat nih katanya kalau nggak disekolahin aja. Oke. Disekolahin ke modeling. Soalnya pandangan mereka cowok itu kan sebagai kepala rumah tangga dan tuh harus bisa nggak harus pede dong, harus pede gitu kan. Soalnya dia bakal nyari nyari berkeluarga juga dan nyari kerjaan. At least sama communication skill itu kan diperlukan kan buat kamu gitu. ke depannya gitu. Jadi kayak singkat cerita kayak orang tua kayak masukin ke sekolah modeling. Oke. Awalnya sih nggak mau kan kayak cowok apaan sih kok kayak modeling nggak sih? Tanggapan orang-orang gimana gitu kan? Kalau pandangan kamu terhadap dunia modeling itu seperti apa sih pada waktu itu? Pada waktu itu. Cowok kalau modeling itu kayak apa sih image-nya gitu di pikiran kamu? Nggak etis. Di saat itu nggak etis karena cowok tuh harusnya kayak ngelakuin suatu kerjaan yang cowok banget gitu. Sedangkan itu kan pekerjaan kayak misalnya catwalk segala macam kan suatu pekerjaan cewek gitu kan. Nah di saat itu mindsetnya kayak gitu. Tapi setelah kayak awal kayak nolak lah, kayak nggak mau. Tapi setelah kayak dipaksa juga cobain lah demi kebaikan segala macam. Orang tua bilang kayak gitu kan. Terus ya udah deh cobain. Nah pas udah cobain lama kelamaan kok asik juga ya. Kok enak juga ya dilihatin orang ya gitu loh. Kayak jadi feel-nya dapat gitu loh. Wah ternyata emang ini salah satu kerjaan yang aku suka juga. Passion kamu ya, ternyata kamu senang jadi center of attention gitu ya. Kayak gitu. Mungkin awalnya pemalu karena mungkin nggak diajarin gimana cara bertingkah laku yang baik, gimana cara menghadapi orang segala macam. Kita harus kayak menatap orang misalnya lagi bicara segala macam kan ada itunya kan. Skillnya kayak gitu kan. Berarti pandangan kamu dari yang sebelumnya mikir kayak ini kan kerjaan cewek nggak untuk cowok langsung berubah banget. Langsung berubah banget. Dan aku boleh dong diceritain gimana sih kayak kamu pas nyemplung ke dunia modeling tuh kayak apa gitu. Karena kan selama ini aku ngeliatnya model-model tuh kasihan gitu. Harus jaga makan, jaga berat badan gitu. Terus banyak lah cerita-cerita miring tentang dunia modeling. Kalau yang kamu alami itu seperti apa? Kalau emang jadi seorang model tuh emang gak gampang ya kan. Emang kita harus memiliki paling penting tuh appearance, maksudnya kayak tinggi badan. Itu paling penting sih. Jadi kalau misalnya kita emang maaf kata nih, kalau misalnya kita emang kayak kurang tinggi, ya sebenarnya sia-sia gitu loh terjun ke dunia modeling. Kita emang harus tinggi kan gitu.
Nah mungkin aku termasuk salah satu orang yang mungkin mensanggupi syarat itu kan. Nah jadi kayak oke lah. Dan kalau emang katanya ada kata miring katanya kayak kita tuh mesti jaga makan, emang bener. Jadi emang di saat jadi modeling tuh emang kita harus menjaga pola makan. Kita nggak boleh sembarangan makan. Dan kita harus menjaga berat badan juga. Kamu dulu nggak jaga berat badan kayak gimana tuh Kenzo? Aduh kalau cewek udah lah ya, kalau cowok aku nggak kebayang gitu jujur. Olahraga sih, olahraga. Makan tetap sama, cuman kayak dibarengin olahraga. Kayak misalnya seminggu 5 kali olahraga kayak gitu sih. Karena serem banget gak sih, aku tuh sering dengar cerita sampai ada yang bulimia gitu, model-model habis makan maaf ya kayak dicolok lagi supaya muntah gitu-gitu. Tergantung orang sih. Kalau menurut aku sih cara kayak gitu salah sih. Jadi kita bisa dengan cara kayak gimana mengurangi pola makan, mengurangi makanan, porsi makan dan dibarengin dengan olahraga. Itu sih yang terbaik sih. Ada ya berarti, tapi yang kayak gitu teman-teman kamu ada nggak dark side-nya dari model-model gitu? Pasti ada. Ada kayak gitu. Ya kembali ke kita gimana cara kita menanggapi itu persoalan kayak gitu. Oke, baiklah. Terus ini tuh kamu sebenarnya modelnya tuh model foto doang atau catwalk atau apa fashion? Pas di saat itu sih awalnya sekolah modeling dulu, catwalk. Tapi lama-kelamaan langsung menjurus ke yang lain-lain juga gitu, ke photoshoot juga, terus ke baju desainer juga kayak gitu sih. Sekarang ini nggak sih masih aktif jadi model nggak sih kamu? Sekarang agak kurang sih. Kenapa tuh? Soalnya lebih fokus ke yang lain-lain. Lebih seru yang lain-lain daripada modeling. Dan mungkin sekarang udah agak gemukan juga ya. Jadi kayak udah nggak mencukupi untuk menjadi seorang model. Really sekarang udah segini tuh badan model apa? Harus lebih kurus lagi. Lebih kurus lagi. Kamu pernah berat? Yang paling kurus tuh kamu berapa berat badan kamu? Itu kan tergantung tinggi juga kan. Kan tinggi aku 186. Nah, itu sempat ya. Paling kurus itu 72. Jadi gini ya, kan aku pernah nanya juga ke ahli gizi kan. Jadi kayak dengan tinggi 186 itu normalnya 80. Iya, makanya. Dan kurus itu di bawah itu udah kurus. Itu jauh banget. 75 pun udah kurus banget gitu kan. Ini 72. Bayangin deh, sekurus apa. Gila, itu kamu nggak ngerasa lemes atau Enggak. apa? Tentunya kamu olahraga ya? Yes, olahraga. Tapi kan emang di saat itu mikir kayak, kok kurus banget ya, kayak mesti tingkatkan lagi deh makannya gitu supaya jadi proper kan kayak gitu. Gila itu. Tapi sempat setinggi itu, ya sekurus itu sih. Tuntutannya nggak main-main ya ternyata gitu. Tapi itu benar-benar kamu orangnya memang hobi makan terus kamu memang harus ngejaga, atau ya udah kamu emang nggak sehobi makan itu jadi enjoy aja gitu. Hobi makan sih biasa aja sebenarnya. Jadi kayak emang sebenarnya awalnya emang aku tuh tipe orang misalnya yang kayak emang gak gampang gemukan sih. Jadi kalau misalnya udah gemuk bisa kurus lagi, gampang kurus kayak gitu loh. Berarti kamu juga nggak setersiksa gitu juga gitu kan sih. Ya. Iya. Terus gimana nih caranya dari modeling kamu tiba-tiba jadi aktor? Oke, jadi gini, awalnya kan pas udah sekolah modeling itu sering tuh diadain kayak lomba-lomba modeling, ya kan. Lomba-lomba modeling itu kalau nggak salah di Medan. Nah, aku orang Medan. Oh, kamu aslinya Medan? Yes, aku orang Medan. Bloodline-nya apa sih kalau boleh tahu? Apanya? Bloodline kamu suku apa gitu? Aku mix. Jadi kayak mama itu mix Belanda. Wow, oke. Dan papa itu mix Chinese. Wow, perpaduan yang dari mana-mana. Iya, banyak kayak gitu terus kan. tinggal di Medan, lahir di Medan. Tinggal di Medan, yes. Kayak gitu. Nah, jadi pas kan itu diadain tuh pas udah sekolah modeling kurang lebih setahun gitu kan, terus ada diadain kayak lomba-lomba gitu di saat itu kan. Terus ya udah aku ikutin lomba itu, dan itu kalau nggak salah dia diadain sama Aneka Yes, tau nggak? Yes, aku tahu. Masih tahu Aneka Yes? Masih tahu. Itu anak lama sih. Iya, itu zaman kapan? Ketahuan umurnya 98 nggak? 97. Oh, kamu 97. Oh, yes, oke, baik. Ya, beda tahun lah. Jadi ada Aneka Yes itu kalau nggak salah tahun 2013. Oke. Ada kayak acara diadain sama Aneka Yes. Itu kategorinya tuh sporty boy. Oke. Karena aku kan lomba tuh di Medan, aku juara 2. Nah setelah itu juara 1, juara 2, sampai juara 3 tuh lomba lagi di Jakarta. Dan di Jakarta lomba sama semua provinsi gitu. Jadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang, ada yang dari Bandung, segala macam gitu kan. Lomba lagi, nah aku juara 1 di situ. Wow. Sporty boy. Good job banget. Nah setelah itu banyak tuh pas di hari penentuan kan juara gitu kan, banyak tuh kayak agensi yang dateng.
agensi datang, dan setelah juara kayak banyak nawarin juga kayak mau nggak gini-gini main sinetron. Tapi di satu masih sekolah kan, jadi kayak aduh sorry mas gini-gini nggak bisa gitu kan. Nanti mungkin nanti setelah saya tamat sekolah mungkin saya bisa mikirin ini semua. Sayang banget, padahal bisa langsung aja tuh ya kan pindah ke Jakarta terus berkarir. Tapi emang tetap orang tua juga bilang sekolah tetap nomor 1 dulu. Oh, berarti itu kan kelas berapa tuh waktu itu kalau SMA kelas 2. Oh udah dikit lagi dong ya. Iya, dikit lagi. Tapi kamu takut gak sih kehilangan momen kayak udah kamu menang saat itu, terus kalau harus ditunda lagi 1 tahun kayak ntar udah hilang nih momennya gitu? Awalnya sempet kepikiran kayak gitu juga, tapi kayak mau gimana kan tetap orang tua menomorsatukan pendidikan juga kan. Ya udah deh nggak apa-apa, ikutin kata orang tua aja. Oke, setelah itu kamu kembali ke Medan ya kan? Seperti biasa, terus pas udah tamat sekolah baru aku pindah ke sini lagi ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Abis itu menghubungi agensi-agensi yang waktu itu menghubungin kamu. Kayak gitu. Lalu casting. Setelah mencoba casting. Ya. Seru. Awalnya sih kaku ya. Soalnya kan first time kan casting, nggak tahu gimana situasinya, gimana kondisi di sananya di lapangannya, terus berhadapan dengan kamera juga gitu kan. Awalnya sih mungkin emang udah sering juga kan kayak berhadapan dengan orang kayak jadi model gitu kan. Mungkin udah biasa, tapi kalau depan kamera kan nggak biasa gitu kan. Karena acting juga menurut aku tuh nggak gampang ya, karena kamu harus ngehafalin skripnya, terus sambil kepala kamu ngehafalin, kamu harus praktekin itu dan berusaha jadi orang lain yang bukan diri kamu sendiri. Iya. Oh iya, aku ingat sebelum aku ke casting tuh emang aku udah sekolah acting juga. Oh sempet. Gila, anaknya belajar banget ya, sekolah modeling, sekolah acting gitu. Dan kalau misalnya boleh milih antara modeling sama acting, lebih suka yang mana tuh? Kalau untuk sekarang lebih suka acting sih. Lebih suka acting. Oke. Waktu itu film pertama kamu tuh film atau sinetron atau? Sinetron pertama itu tahun 2017. Itu first time main sinetron, judulnya Anak Sekolahan. Berarti kamu itu kayak kalau nggak salah gabung sama artis-artis yang udah gede dong? Enggak juga. Itu sepelantaran juga. Jadi sama Ferel, tau nggak? Ferel Bramasta, sama Natasha Wilona, Rizky Najar, itu sih. Itu nama-nama yang udah gede loh menurut aku di dunia perfilman. Wah kamu beruntung banget. Yes, jadi termasuk orang yang salah satu yang beruntung juga kan. First time terjun ke dunia entertain, ke sinetron, dan langsung ketemu sama orang-orang yang udah besar banget namanya kan. Jadi kayak suatu achievement juga sih kayak gitu. Kamu pertama kali itu gimana? Malu atau minder atau takut? Bercampur aduk. Semuanya bercampur. Kayak malu diliatin sama mereka yang udah senior juga kan, kayak gitu. Jadi kayak tapi lama-kelamaan mungkin mereka membantu juga kan, membantu prosesnya juga. Mereka orang yang baik juga ya, sharing ilmu juga ke aku kan. Jadi lama-kelamaan jadi oke, fine, kelewatin gitu. Pernah punya pengalaman buruk gak sih kayak dimarahin sutradara kayak aku pernah ada teman aku yang kamu tuh bisa acting gak sih? Kayak gitu. Pernah gak? Pernah pasti. Serius? Setiap orang sih pernah. Dan aku salah satu orang yang pernah. Terus kamu gimana waktu itu? Kejadiannya kayak apa tuh waktu itu? Jadi tuh ada satu scene yang dialognya tuh panjang banget. Dan aku tuh harus bisa ngehafalin tuh, tapi dengan ekspresi yang nggak hafal, ngerti nggak sih? Jadi kayak kita kan sepanjang itu kan terkadang butuh waktu kan, tapi itu waktunya mepet kalau nggak salah kan. Jadi kayak benar harus secepat itu, harus bisa gitu kan. Tapi kan kayak di satu mungkin masih baru juga kan, jadi kayak aduh nggak secepat itu, pengen hafalin susah kan. Pernah kayak dimarahin kayak, aduh kok lama banget sih gitu. Krunya juga kayak ya banyak sih masa kayak bilang, aduh kok lama banget sih gini. Buru lah udah ganti aja lah ya gitu. Sempat kayak gitu juga. Sempet pengen digantiin aja gitu. Jadi aku udah ngelewatin tuh masa-masa dimana kayak dicengin sama orang, gini masa-masa yang itu semua udah aku lewatin sih. Wow, takut banget. Waktu itu berarti kamu ya udah diem aja atau sampai nangis atau sampai stres sampai gak mau lagi Justru aku gini. Justru aku jadiin sebagai pembelajaran. Kayak oh gini. Oke. Motivasi aku kayak oke. Bakal dibuktiin kalau misalnya bakal bisa gitu. Aku bakal buktiin ke orang-orang bakal aku bisa kayak gitu. Bagus. Itu jadi motivasi. Harus motivasi. Jangan kayak makin down makin nggak bisa gitu. Itu bagus sih, tapi kan ada aja orang yang kadang-kadang takut gitu kan, terus gak mau lagi, terus trauma yang gitu-gitu ya. Untuk kamu bisa ngadepin itu kayak challenge aja lah ya, namanya juga proses gitu kan. Berarti sejauh ini kamu udah membintangi berapa film tuh? Apa sinetron? Sinetron udah 2. Sama yang terakhir itu ada web series. Sama rencana sih ada web series juga, cuma mungkin karena PPKM ini ya yang lagi diperketat jadinya
mungkin lagi ditunda juga. Tapi kita doain ya semoga lancar tahun ini proyeknya gitu-gitu. Nah kemarin udah modeling, udah jadi aktor, sempat jadi model MV juga nggak sih kamu? Ya model MV juga, sama iklan juga ada sih. Iya kan ya, nggak mau coba nyanyi? Duh suaranya nggak memadai masalahnya. Yalah nggak apa-apa, nggak usah ngambil lahan orang. Terus penyanyi cowok Indonesia langsung enggak gitu, enggak. Soalnya kan cewek-cewek suka tuh kalau misalnya ada penyanyi cowok good looking gitu, suaranya enak gitu ya udah langsung pada ngefans gitu. Kalau misalnya karir kamu udah lah ya sekarang masih merintis juga lah ya hitungannya. Pasti kamu masih pengen terus berkarir kan? Pasti. Nah, Kenzo biasanya seleb cowok ganteng kalau misalnya punya cewek atau punya pacar itu kan suka disembunyiin tuh. Kayak nggak mau diekspos di publik, takut mereka tuh fansnya hilang gitu. Kalau menurut kamu gimana tuh? Pandangan. Aku sebenarnya pengen nanya sih, kamu udah punya apa belum? Tapi takut gak dijawab. Pandangan aja kali ya. Ya pandangan aja kali ya. Pandangannya sih sebenarnya tuh ya tergantung mereka juga ya. Untuk kayak ngelakuin hal itu atau enggak gitu kan. Ya itu privasi orang, kita nggak bisa mencampuri privasi emang kalau misalnya mereka nggak mau publish ya juga kita nggak bisa paksain gitu. Tergantung pribadi orang itu sih. Tapi kamu sendiri tipikal yang kalau misalnya punya pacar justru kamu ajakin konten bareng, karena rame banget ya konten-konten orang pacaran tuh, apalagi di TikTok itu biasa rame banget tau kan, atau di YouTube atau di mana itu orang seneng ngelihat momen-momen orang pacaran. Nah kalau kamu tipe yang akan seperti itu atau enggak, biar kita aja yang ngejalanin ini privacy gitu? Justru kalau aku tuh tipe cowok itu yang kedua. Oke, yang lebih suka privacy. Yes, kayak kalau menurutku ngapain kayak hubungan tuh kayak diumbar gitu loh. Ya kita yang jalannya kita aja gitu loh. Oke. Aku tuh paling nggak suka, maksudnya kayak suatu hubungan tuh kayak diketahui sama orang-orang gitu gak sih? Maksudnya kayak jadi nggak privacy nggak sih gitu? Iya. Dan juga omongan orang lo bisa macam-macam inilah itulah ya kan. Gitu. Berarti kamu tuh bukan termasuk yang percintaannya pengen dibagiin ke publik yang kayak gitu ya. Nah tapi kalau misal kamu jadi cowok nih, aku tanya kamu sebagai cowok, seberapa penting sih nge-share foto-foto pasangan di sosial media? Karena ada tuh kayak disindir-sindir juga kayak di TikTok, aku nge-post dia enggak gitu. Tapi kayaknya mostly cewek emang kayaknya emang mostly ya, cewek tuh pengennya kayak dipublish nggak sih? Ini cowok lebih kayak iya nggak sih? Iya ya. Setuju kan? Setuju sih. Bener sih. Ya, gimana sorry pertanyaannya? Gak fokus. Seberapa penting nge-share foto itu? Seberapa penting? Kembali tergantung sama pribadi itu sendiri. Iya kan kamu? Nah kalau menurut aku sih, ya mungkin sesekali oke, gitu. Sekali. Tapi nggak perlu kayak setiap hari dipublish juga kan. Biasanya kadang-kadang ada bucin kan, ibaratnya kayak bucin gitu di posting mulu. Iya karena kayak misalnya ada cowok profile picture-nya foto ceweknya, terus postingannya foto ceweknya lah. Ini gue nge-follow yang cowok apa yang cewek gitu kan, ada yang sampai kayak gitu kan. Seru banget kalau ngebahas percintaan mah nggak ada habisnya ya kan ya. Tapi kamu tipikal yang suka nggak sih kalau kamu di-share gitu fotonya di Instagram cewek kamu atau di mana gitu di sosial medianya? Kembali lagi karena aku emang tipe cowok yang kayak nggak terlalu suka dipublish juga kan orangnya. Jadi kayak kalau bisa ya nggak usah lah gitu. Maksudnya kayak kita yang berhubungan ngapain orang lain harus tahu gitu loh. Kan kita yang berhubungan, dia kita aja yang gitu loh. Sangat tahu hubungannya aja lah ya, harus gitu. Iya kan hubungan kita privacy lah gitu. Ngapain harus orang lain tahu gitu kan. Ibaratnya kayak kita tuh caper nggak sih? Ya nggak sih kayak caper nggak gitu nunjukin ke orang gitu. Ya juga sih. Tapi ada yang ngejalin itu lahan konten tahu gitu ya. Nah, balik lagi orang beda-beda. Jadi kita respect aja gitu. Kalau memang nggak suka nggak usah dilihat, nggak usah di-follow gitu. Tapi kalau memang kita seneng, kita boleh berbagi positive vibes yang kayak gitu-gitu. Oke Kenzo, berarti kedepannya akan ada project apa aja nih selain sinetron? Doain aja kedepannya, rencana sih emang bulan Juli ini bakal ada kayak syuting web series. Tapi karena mungkin PPKM ini mungkin bakal ditunda juga. Dan itu mungkin bakal ada next project juga, bakal ada sinetron juga. Pokoknya ditunggu aja. Good luck. Aku tadi dapat bocoran sinetronnya, aku nggak sabar, tapi nggak akan aku spill. Nggak akan aku spill. Tenang, nggak akan aku spill. Nah, biasanya teman-teman aku yang datang ke sini nge-share mimpi-mimpi mereka karena kan namanya bucket list. Aku pengen tahu mimpinya Kenzo apa, mungkin supaya bisa diaminin sama orang-orang.
Silakan yang biru. Kita Gimana, udah di atas? sediain di situ. Tapi tulisan aku jelek loh. Emang di situ pada bagus ya? Enggak, maksudnya nggak apa-apa. Nulis di sini ya? Nggak apa-apa, nggak akan dinilai juga tulisannya. Tidak akan dihujat. Aduh, apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa yo? Beda jauh dari karir juga nggak apa-apa. Namanya juga impian. Agak jelek nggak apa ya tulisannya? Ya ampun, tidak akan dihujat. Ini salah satu mimpi juga ya. Beli. Karena aku lebih tipe orang yang kayak sayang sama orang tua juga kan. Oh, family man. Yes, family man. Family man kayak gitu. Wah, makin-makin nih fans-fans kamu. Ih, suka banget sama cowok yang family man. Aduh, jelek banget tulisannya. Enggak, Udah lama nggak nulis soalnya. Itu rapi kok. Rapi ya? Itu rapi kok. Beliin orang tua mall. Enggak dong. Amin. Siapa tahu. Rumah impian mereka sih. Wah, ini harapan setiap anak berbakti. Iya. Termasuk harapan aku juga. Habis itu apa lagi? Udah. Bebas satu juga nggak apa-apa. Kamu mau jadi be super rich gitu, orang terkaya nomor 1 di dunia gitu juga nggak apa-apa. Tapi bisa aku sih yang paling penting sih ini sih. Ini harus tercapai sih. Tapi biasanya kalau misalnya tujuan kamu membahagiakan orang tua, rezeki kamu pasti ada aja. Amin. Yeay! Thank you Kenzo. Thank you banget kamu udah cerita-cerita di sini. Dari yang sebelumnya mungkin ada yang belum tahu perjalanan karir kamu, taunya kamu POV terus di TikTok, ternyata kamu tuh udah mencoba banyak hal di dunia entertainment ini. Pokoknya aku doain semoga kamu sukses terus. All the best, ditunggu sinetron selanjutnya, terus web seriesnya. Kalau bisa nanti film layar lebar jadi pemeran utama, amin ya. Amin. Gitu. Kalau gitu, aku juga doain semoga kamu juga sukses sama kerjaan kamu, semua dilancarkan kerjaannya. Nyanyi kamu juga semakin. Apa kamu udah single juga ya katanya? Ada dong. Dan mudah-mudahan bisa bikin album juga ya. Iya, amin banget. Nah kan tadi kan udah tanya nih, aku boleh challenge nggak? Wah, di challenge balik nih yang punya acara. Karena kamu kan seorang penyanyi, ya kan? Bisa nggak sih nyanyiin lagu? Harus dong, boleh dong. Boleh dong. Tapi ini kalau misalnya aku fales ya. Nggak apa-apa. Dihujat ya, udah lagu apa? Boleh coba. kan? Aku coba. Coba nyanyiin lagu yang lagi viral di TikTok juga. Lagu apa tuh? Wah. Double Take tau nggak? Double Take The Roof. The Roof, Yeah. yes. Live-nya aja. Tahu, tapi aku nggak hafal liriknya. Coba aku cari ya. Ayo dong. Duet sama kamu boleh nggak? Jangan dong. Saya bukan penyanyi. Oke, Double Take. Aku suka lagu ini. Siap kamera? Tapi maaf ya kalau misalnya aku ada ini salah-salah. Perlu diiringin pakai gitar nggak? Spesial ya buat kamu ya. Gila. Biasanya bintang tamu aku yang aku suruh nyanyi. Hari ini aku yang harus nyanyi. Nih, spesial banget buat Kenzo. Oke. 1, 2, 3. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that this star's coming? Tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to a place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Yeah. Ternyata Anda emang seorang penyanyi. Iya ya, nggak apa-apa ya, bisa lah ya. Terhitung nggak false banget lah ya. Keren. Alright, kalau gitu next time mungkin kita bikin cover bareng sama Kenzo. Amin. Kenzo-nya juga nyanyi. Ya udah, thank you sekali lagi ya Kenzo yang main lagi ke sini. And thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gia pamit. Bye.